Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah visi geopolitik yang bisa dibilang sangat berbeda. Visi ini berakar pada ideologi Islam dan punya tujuan besar, kedaulatan global. Kita akan telusuri gimana sebuah artikel sumber bisa menghubungkan sebuah berita yang lagi panas dengan cetak biru raksasa untuk mengubah tatanan dunia. Kedengarannya emang kayak plot film spionase ya kan? Tapi ini beneran kejadian. Kebocoran dokumen militer rahasia kayak gini itu jarang banget. Dan justru inilah yang jadi pemicu diskusi besar tentang gimana seharusnya sebuah negara melihat posisinya di panggung dunia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya status siaga militer di satu negara bisa nyambung ke sebuah visi untuk merombak total peta kekuatan global? Yuk, kita coba sambungin benang merahnya. Kita mulai dari pemicu awalnya. Oke, kita mulai dari awal ya, dari pemicunya. Bayangin, sebuah negara tiba-tiba aja menaikkan status siaga militernya ke level paling tinggi. Ini jelas langsung bikin semua orang bertanya-tanya dan khawatir. Sebenarnya ada apa sih? Coba kita lihat detailnya di sini. Status siaga 1 itu bukan main-main ya, bukan sekedar latihan rutin. Ini perintah kesiapan tempur penuh, mulai dari semua personel harus siaga, sistem senjata diamankan, sampai patroli di tempat-tempat vital diperketat. Tapi coba perhatikan alasan resminya, dinamika internasional. Wah, ini kan istilah yang luas dan kabur banget. Justru ini yang bikin orang makin bertanya-tanya kan, dinamika apa sih yang sebegitu gawatnya sampai butuh respon setinggi ini? Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Artikel yang kita bahas ini berargumen kalau status siaga ini bukan cuma urusan lokal. Sebaliknya, ini tuh ibarat gempa susulan yang getarannya sampai ke sini, dari sebuah konflik yang lokasinya ribuan kilometer jauhnya. Slide ini nunjukin dengan jelas banget gimana efek dominonya bekerja. Lihat deh, konflik di satu wilayah bisa bikin rantai pasok ekonomi berantakan, terus merembet bikin harga energi naik, lalu bikin suasana politik di dalam negeri jadi panas, dan ujung-ujungnya jadi ancaman keamanan nasional. Ini ngebuktiin satu hal penting. Di dunia yang sekarang, nggak ada lagi krisis yang terjadi jauh di sana. Semuanya saling terhubung. Nah, di titik inilah pembahasannya jadi menarik. Kita bergeser dari sekedar berita ke analisis ideologi yang jauh lebih dalam. Sumber ini memakai peristiwa tadi sebagai batu loncatan untuk mengkritik habis-habisan fondasi sistem global kita saat ini, yaitu konsep negara bangsa atau nation state. Jadi, apa sih negara bangsa itu? Gampangnya gini deh, ini adalah ide bahwa dunia itu dibagi-bagi berdasarkan peta dan paspor. Nah, menurut sumber ini, konsep yang kita anggap normal ini justru jadi alat untuk memecah belah kekuatan dunia muslim jadi puluhan negara kecil yang seringkali malah saling bersaing. Di sini letak argumen intinya. Di satu sisi, ada nasionalisme yang dasarnya cuma peta dan batas wilayah. Di sisi lain, ada ideologi Islam yang menawarkan persatuan yang melintasi semua batas itu, didasarkan pada satu keyakinan yang sama. Dua visi yang benar-benar 180 derajat berbeda. Sumber ini ngegambarin tatanan dunia itu kayak tata surya. Ada beberapa matahari di tengah, yaitu negara-negara adidaya yang nentuin arah kebijakan global. Sementara negara-negara lain, termasuk negara-negara muslim, itu ibaratnya cuma planet yang orbit, cuma bisa ikut-ikutan dan bergantung sama pusat kekuatan tadi. Tentu aja, setelah ngasih kritik pedas, sumber ini nggak berhenti di situ. Mereka nawarin sebuah visi alternatif yang radikal, sebuah jalan yang sama sekali berbeda untuk mencapai kekuatan dan kemandirian. Mari kita lihat seperti apa bentuknya. Konsep kuncinya itu disebut mabda. Coba deh bayangin, ini bukan cuma sebagai ideologi politik biasa, tapi semacam blueprint lengkap buat bangun peradaban. Semuanya dimulai dari sebuah keyakinan inti, dan dari situ dibangun sistem untuk ngatur segala hal, dari ekonomi sampai hukum. Jadi, gimana cara kerjanya mabda ini? Gampangnya, ada dua bagian. Pertama itu fikrah, yaitu gagasannya atau apanya. Kedua adalah thoriqah, yaitu metodenya atau bagaimananya. Jadi ini paket komplit, ada visinya sekaligus ada strategi buat ngejalanin visi itu. Terus wujud nyata dari mabda ini apa dong? Sumber ini nunjuk ke satu institusi spesifik, Khilafah Islamiyah. Secara sejarah, ini adalah kepemimpinan politik tunggal yang menyatukan wilayah-wilayah muslim. Nah, dalam visi ini, institusi ini diusulkan lagi sebagai satu-satunya negara yang bisa nyatuin umat di bawah satu ideologi, bukan lagi puluhan bendera kebangsaan yang beda-beda. Oke, pertanyaan selanjutnya kan pasti, kalau negara ideologis ini beneran ada, gimana cara dia berinteraksi sama dunia luar? Mari kita bedah strategi global yang diusulkan oleh sumber ini. Ada perbedaan yang jelas banget antara kebijakan internal dan eksternalnya. Ke dalam, fokusnya adalah menerapkan syariah demi kesejahteraan rakyatnya.
Sementara keluar, pendekatannya itu pakai dua pilar utama, dakwah atau penyebaran ajaran, dan sebuah konsep yang akan kita definisikan secara spesifik, yaitu jihad. Nah, ini penting banget buat kita pahami gimana sumber ini mendefinisikan jihad. Di sini, jihad itu dilihat bukan sebagai perjuangan spiritual personal, tapi murni sebagai alat kebijakan luar negeri sebuah negara. Tujuannya, membangun kekuatan militer sampai titik maksimal untuk melindungi kedaulatan dan, menurut sumber ini, untuk menggantikan sistem global yang ada, yang mereka sebut sistem kekufuran, dengan sistem Islam. Dan untuk mendukung argumen soal pentingnya kekuatan militer ini, sumbernya mengutip ayat Al-Quran ini. Penekanannya itu ada di persiapan kekuatan untuk, menciptakan efek gentar pada musuh. Ini dipakai sebagai landasan teologis untuk kebijakan luar negeri yang sangat berfokus pada kekuatan militer. Jadi, intinya apa? Kesimpulan akhir dari artikel ini tuh jelas banget. Menurut mereka, batas-batas negara bangsa yang ada sekarang itu ibarat penjara. Kemerdekaan dan kekuatan sejati hanya bisa diraih lewat persatuan politik total di bawah satu institusi, yaitu khilafah, yang landasannya adalah ideologi Islam, bukan lagi nasionalisme. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Argumen yang baru aja kita bedah ini kan menantang asumsi dasar kita tentang dunia. Jadi coba deh kita bayangin sejenak, gimana ya jadinya peta dunia kalau digambar ulang bukan lagi pakai garis perbatasan negara, tapi pakai garis ideologi. Sebuah pemikiran yang cukup menantang untuk kita renungkan.